Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Tamria dari SMA Negeri 1 Solo, Kabupaten Konawe Utara. Alhamdulillah, saya salah satu peserta pembatik level 2 tahun 2021. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada sahabat rumah belajar tentang explanation text. Bismillahirrahmanirrahim. Explanation text. Jadi ini adalah materi kelas 11 semester genap. Ya, jadi kompetensi apa yang perlu dicapai pada explanation text ini adalah kita bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks explanation text, serta kemudian kita juga bisa menyusun teks interaksi transaksional yang berkaitan dengan explanation text. Baik, sebelum kita ke materi explanation text, ketika kita lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? How full moon happens? Bagaimana bulan purnama itu terjadi? Kemudian, how tornado forms? Bagaimana tornado itu terbentuk? How is honey formed? Bagaimana madu itu dia terbentuk? Why do we get sleepy? Ya, kenapa kita mengantuk? Jadi ketika gambar-gambar ini muncul akan terbentuk dalam pikiran kita, mengapa dan bagaimana ini? How and why? Semuanya yang disebut dengan explanation text. Jadi what is explanation text? An explanation text is a non-fiction text that uses to describe how or why thing happens. Ya, jadi sekali lagi explanation text itu adalah suatu teks non-fiksi yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Contoh, rain, yang kayak tadi ya, the weather cycle, eclipse. Jadi semuanya itu adalah explanation text. Next berikutnya, explanation text itu terdiri dari dua tipe, sequential explanation and causative explanation. What is sequential explanation? Explanation that describe natural and non-natural phenomena, for example, life cycle. Dan apa yang disebut dengan causative explanation? Yaitu explanation text that link cause and effect is in explaining how and why an event occurred, for example, purpose. Ya, jadi sekali lagi ada dua tipe explanation text, ada yang berkaitan dengan non-natural phenomena dan ada yang berkaitan dengan cause and effect explanation atau sebab dan akibat. Ya, contohnya bagaimana vulkanis itu terjadi atau bagaimana tsunami itu terjadi, bagaimana hujan itu terjadi, bagaimana gempa bumi itu terjadi. Ya, jadi semua itu merupakan fenomena-fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Ya, ketika untuk menjelaskan how and why, maka itu adalah explanation text. Teks berikutnya adalah structure of an explanation text. Ya, kita masuk pada social function dulu. Social function dari explanation text adalah to describe how or why a certain phenomena happens. Ya, jadi explanation text itu dia memiliki fungsi sosial, yaitu untuk mendeskripsikan how, bagaimana, and why, dan mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian kita masuk pada structure. Ya, jadi sebelum menyusun sebuah explanation text, otomatis ada a title that identify the topic to describe. Jadi otomatis ada sebuah judul yang identifikasikan sebuah topik yang akan dijelaskan. And then setelah itu, an opening statement that identify the process to be explained. Ya, jadi otomatis setelah judulnya, kemudian ada opening atau pernyataan pembuka untuk mengidentifikasi proses bagaimana hal itu bisa terjadi. And then kemudian turun pada a clear order of paragraph that describe how and why. Jadi otomatis setelah itu akan ada penjelasan-penjelasan bagaimana dan mengapa itu terjadi.
and then yang terakhir, finally, a concluding paragraph that puts all the information together. Kemudian masuk pada kesimpulan ya, bahwa sesuatu itu bagaimana bisa menjadi. Finally, a visual text. Jadi kalau ada visual text atau bisa juga labeled image atau ada gambar. Next, kemudian language feeders atau tata bahasa yang biasa digunakan pada explanation text. Yang pertama itu focus on general group rather than specific. Jadi biasanya dia lebih ke general groups. And then use of linking words like in general rather than for instance. Ya, jadi dia menggunakan linking words. Nah, jadi adalah kata-kata penghubung, kata-kata yang menghubungkan in general, rather, for instance. And then use of action verbs atau kata kerja tindakan like breaks, erupts dan lain seterusnya. Breaks ya. Ya, jadi itu erupts merupakan adalah kata-kata action verb, kata kerja tindakan ya. Next, berikutnya use of present tense like is, wake, are. Jadi pada explanation text dia menggunakan simple present tense. Reference to people should not be given, passive voice may be used. Ya, jadi pada explanation text juga dia menggunakan passive voice. Use of technical term and language relevant to the subject. Jadi dia juga menggunakan technical term atau bahasa-bahasa yang relevan dengan subjek. Jadi kalau misalkan temanya tentang hujan, berarti akan menggunakan kata atau bahasa-bahasa yang berhubungan dengan hujan. Dan yang paling penting juga adalah conjunction. Conjunction should be used to make connection like and but. Jadi pada explanation text dia menggunakan conjunction, yaitu kata penghubung. Dan yang terakhir, give a detailed description to create a rich meaning. Ya, kemudian juga berikan deskripsi yang detail untuk memberikan makna yang lebih jelas ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. How volcanoes are formed. Ya, bagaimana gunung meletus itu terjadi. Ya, jadi bisa kita lihat di sini adalah structure dari how volcanoes are formed. Bagaimana gunung meletus itu terjadi. Baiklah, demikianlah penjelasan video pembelajaran pada hari ini masalah explanation text. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Baiklah sahabat rumah belajar, mari berbagi, berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar.